Pemirsa, kita beralih ke kabar lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap modus korupsi Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang terjaring operasi tangkap tangan Komisi Anti Rasuah pada Sabtu kemarin. Rohidin disangka memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Bengkulu untuk mengumpulkan uang 2,9 miliar rupiah dan meminta anak buahnya itu untuk mencairkan honor pegawai tidak tetap dan guru tidak tetap seprovinsi Bengkulu. Uang haram itu digunakan oleh Rohidin untuk membiayai kontestasi Pilkada tahun 2024. Ia kembali mencalonkan diri sebagai cagup Bengkulu petahana. Rohidin juga meminta para kepala perangkat daerah dan kepala biro untuk menyetorkan uang kepada ajudan gubernur. Permintaan uang itu disertai ancaman pemecatan. Dalam kasus ini, KPK resmi menetapkan Gubernur Bengkulu, Sekda Provinsi Bengkulu, dan ajudan Gubernur Bengkulu sebagai tersangka. Bulan Juli tahun 2024, Saudara RM menyampaikan bahwa yang bersangkutan membutuhkan dukungan berupa dana dan penanggung jawab wilayah dalam rangka pemilihan Gubernur Bengkulu pada Pilkada serentak bulan November 2024. Selanjutnya pada sekitar bulan September sampai dengan Oktober 2024, Saudara IF mengumpulkan seluruh ketua OPD dan Kepala Biro di lingkup Pemda Provinsi Bengkulu dengan arahan untuk mendukung program Saudara RM yang mencalonkan diri kembali sebagai Gubernur Bengkulu. Saudara SD mengumpulkan uang sejumlah 2,9 miliar. Saudara SD juga diminta Saudara RM untuk mencairkan honor PTT pegawai tidak tetap dan GTT guru tidak tetap seprovinsi Bengkulu sebelum tanggal 27 November tahun 2024. Jumlah honor per orang adalah 1 juta. Kemudian pada bulan Oktober 2024, Saudara FEP menyerahkan setoran donasi dari masing-masing satker di dalam tim pemenangan Kota Bengkulu kepada RM melalui EP sejumlah 1.405.000.000 rupiah. KPU Bengkulu menyatakan pihaknya tetap akan menjalankan seluruh tahapan Pilkada serentak 2024 dan tidak terpengaruh oleh OTT tersebut. KPU Bengkulu akan mengikuti peraturan KPU nomor 12 tahun 2024. Dalam aturan itu disebutkan, jika ada pasangan calon yang dinyatakan berhalangan tetap atau ditetapkan sebagai terpidana dalam jangka waktu 29 hari pemungutan suara sampai dengan hari pemungutan suara, maka KPU Provinsi berkoordinasi dengan PPS dan KPPS melalui PPK dan PPS. Kami tetap untuk menjalankan tahapan. Itu ya. Cukup ya? Termasuk clear ya? Dari tidak ada pembatalan status cakup ini seperti apa? Statusnya. Jadi sesuai dengan PKPU nomor 17 tahun 2024 di pasal 16, bahwasanya apabila ada pasangan calon yang dinyatakan berhalangan tetap ataupun ditetapkan sebagai terpidana H-29 atau sampai dengan hari pemungutan suara, itu KPU bersurat pada KPU Kabupaten Kota, PPK dan PPS dan juga kepada KPPS untuk menyampaikan informasi tersebut. Jadi itu kira-kira norma yang ada di PKPU. Jadi selain itu kami tidak bisa tafsirkan. Terima kasih ya, cukup ya. Lalu bagaimana perkembangan terkini kasus korupsi yang menyeret Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan apa dampaknya bagi status pencalonan Rohidin dalam Pilkada 2004? Kami ajak Anda bergabung dengan Adi Mulya di gedung KPK dan juga ada rekan Miko nantinya di Mapolda Bengkulu. Baik, pertama kita menuju ke Adi Mulya. Baik, Adi Mulya, bagaimana dengan kelanjutan dari kasus Gubernur Bengkulu ini, Adi?
Ya baik, selamat siang Philip dan juga pemirsa. Kita ketahui bersama jika Komisi Pemberantasan Korupsi baru saja melakukan operasi tangkap tangan, dan hasil dari operasi tangkap tangan ini memang terdapat 3 tersangka kini yang telah ditetapkan oleh KPK, di mana ketiga ini merupakan, yang pertama ini Rohidin Mersyah yang jabatannya merupakan Gubernur Bengkulu dan akan mencalonkan kembali sebagai calon Gubernur Bengkulu pada periode 2024 hingga 2029. Lalu untuk yang kedua adalah Istan Fajri selaku Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, dan yang ketiga adalah Efriansah selaku Ajudan Gubernur Bengkulu. Nah, Philip dan juga pemirsa, dalam kasus korupsi ini memang KPK kemarin telah menggelar konferensi pers kepada media, di mana dalam hal ini terdapat hal atau bukti permulaan yang sudah cukup hingga kasus ini kemudian dinaikkan tingkatannya dari proses penyelidikan kemudian ke proses penyidikan. Dan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita ketahui jika proses telah naik ke tahap penyidikan itu artinya telah terdapat tersangka yang ditetapkan. Dalam hal ini memang KPK juga menyita setidaknya 7 miliar rupiah dalam kasus korupsi ini, dan OTT ini memang dilakukan di lingkungan Pemprov Bengkulu. KPK juga berkoordinasi dengan kepolisian di Bengkulu. Nah, untuk uang ini memang terdapat dari 4 tempat. Yang pertama ini uang tunai sebesar 32,5 juta rupiah ditemukan dari mobil dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Syarifuddin. Lalu untuk yang kedua, terdapat uang tunai sebesar 120 juta yang diamankan dari rumah Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bengkulu. Yang ketiga, uang tunai sekitar 370 juta rupiah dari mobil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Lalu yang terakhir atau yang keempat, uang sebesar 6,5 miliar rupiah. Sehingga total kerugian negara atau total uang tunai yang disita dalam hal ini memang berjumlah sekitar 7 miliar rupiah. Dan kedepannya memang KPK akan selanjutnya melakukan penahanan selama 20 hari ke depan kepada para tersangka ini. 3 tersangka ini akan ditahan terhitung sejak 24 November 2024 kemarin hingga 20 hari ke depan, di mana di tanggal 13 Desember 2024, dan penahanan ini dilakukan di rutan cabang KPK. Dan atas perbuatan tersangka ini memang para tersangka ini melanggar pasal 12 huruf E dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan sebagaimana telah diatur atau diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Update saat ini memang para tersangka telah ditahan selama 20 hari ke depan karena memang melanggar pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi. Untuk sementara demikian, Philip, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Adi Mulya. Selanjutnya, apa perkembangan dari penyelidikan di Mapolda Bengkulu akan disampaikan oleh Miko. Silakan. Baik, dapat kami kabarkan bahwa memang sampai sejauh ini pasca OTT yang dilakukan oleh KPK di Bengkulu, KPU Provinsi Bengkulu sudah menyatakan sikap bahwa memang tadi malam sudah melakukan konferensi pers di aula KPU Provinsi Bengkulu. Dalam konferensi tersebut, Ketua KPU yaitu Rusman Sudaksono menegaskan tahapan pilkada yang saat ini masih berjalan terus berlanjut, kendati salah satu pasangan calon yaitu Pak Rohidin Mersyah pasangan nomor 2 ditangkap oleh KPK. Dan menurut Rusman sendiri bahwa memang sesuai dengan PKPU nomor 17 tahun 2024 ini terus berjalan, kendati salah satu pasangan calon maksudnya salah satu pasangan calon mengalami kendala hukum yaitu oleh KPK RI. Lalu bagaimana dengan aktivitas di kantor Gubernur Bengkulu, dan apakah ada penyegelan yang dilakukan oleh aparat di kantor gubernur tersebut? Ya baik, memang dapat kami laporkan memang pada saat dilakukan penangkapan Pak Rohidin Mersyah di Bengkulu, ada beberapa lokasi yang dilakukan penyegelan oleh KPK. Di antaranya ini ada di rumah Sekretaris Dinas, yakni Pak Istan Fajri, dan juga di beberapa perkantoran yang ada di jajaran pemerintah daerah Provinsi Bengkulu, begitu juga dengan kantor gubernur. Namun sampai sejauh ini tidak mengganggu aktivitas dari birokrasi ASN yang bekerja di beberapa lokasi yang dilakukan penyegelan oleh KPK tersebut.
Bagaimana dengan pelaksanaan pilkada serentak di Bengkulu? Baik, hingga sejauh ini memang isu yang disebarkan dan juga menjadi perbincangan di kalangan masyarakat tidak menyurutkan dukungan terhadap Pak Romer sendiri, Rohidin Mersa. Namun memang perjalanan karir beliau di Provinsi Bengkulu sangat panjang dan akhirnya juga berakhir ditangkap oleh KPK. Namun di Bengkulu sejauh ini masih tetap kondusif dan aman dan tetap menjaga dari stabilitas dukungan masing-masing pasangan calon yang ada di Provinsi Bengkulu. Baik, terima kasih Miko informasinya langsung dari Bengkulu. Kami masih tunggu bagaimana kelanjutan dari kasus ini dan juga Adi Mulya dari Gedung KPK Jakarta.